Hai, bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Itu jawaban simpel, sederhana, tapi kompak, semangat, dan tentunya berkah ya. Oke, kemana aja kamu hari ini? Apakah kalian main, kuliah, kerja, atau nyari bandros mungkin? Oke, kalau aku sekarang lagi diem ya di atas kosan. Mungkin terdengar suara kendaraan atau angin ngagelebug ya. Angin ngagelebug itu anginnya kenceng gitu. Jadi maaf kalau misalnya agak terganggu, dan sekarang aku ingin belajar mengutarakan apa yang aku rasakan, apa yang aku pikirkan secara spontan mungkin. Tapi aku nyiapin dikit-dikit poin penting yang harus aku sampaikan. Jadi mohon maaf kalau misalnya belibet ya. Oke. Jadi kemarin aku sempat ngobrol gitu sama beberapa teman di luar sana yang mengatakan bahwa aku capek, aku sedih, aku marah, aku bingung terhadap diri aku sendiri. Aku tidak bisa mengendalikan emosi, aku merasa terus digagalkan oleh takdir. Aku merasa jauh dari ketenangan, aku merasa jauh dari jalan yang benar. Intinya aku serba salah gitu. Kita berbicara tentang kehidupan, tentang aku dan dia, tentang kita. Intinya tentang hal-hal yang kita rasakan di fase ini. Dan aku mewajarkan hal itu karena sama, aku juga merasakan hal seperti itu. Bahkan sekarang aku sedang di titik di mana aku menyerah atas segalanya. Ya mungkin terdengar payah, tapi memang itu yang kurasa. Rasanya sangat berbeda ketika yang lelah itu adalah hati dan pikiran. Meski raga yang sering aku kerjakan, yang sering aku letihkan gitu, tapi raga ini tak pernah lebih letih gitu daripada yang lainnya. Bahkan ingin aku beranjak pergi ke tempat yang nyaris tak ada siapapun di sana. Tapi setelah itu aku ingin kembali lagi. Tapi sebagai Ranger Merah, sebagai tokoh utama, sebagai pahlawan super. Lucu sih, tapi memang benar gitu. Keinginan itu sering ada tapi tak pernah tercapai. Karena ya aku ini hanyalah tokoh utama dari kehidupanku sendiri. Ranger Merah yang aku maksud itu mungkin nggak bakalan terlihat gitu oleh orang lain. Itu tetap terlihat oleh diriku sendiri. Karena ya tadi, aku hanyalah tokoh utama dari kehidupanku sendiri. Sedih rasanya bila aku baru sadar bahwa kita ini tidak pernah selalu ada dalam kisah kehidupan orang lain. Layaknya sebuah buku cerita yang lambat laun tokoh pembantu mulai hilang dan berguguran. Ya benar gitu, siapa kita? Siapa kita? Indonesia, enggak deh. Katanya manusia adalah makhluk yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri. Tapi ya benar juga gitu, karena kita tuh hanya punya kita. Aku hanya punya diri aku sendiri gitu. Tapi mungkin pandangan itu masuk akal, tapi mungkin tidak 100%. Karena ya kita belajar dari SD, SMP, SMA, diajarkan bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Makanya tak ada yang kuat kalau misalnya kita sendiri-sendiri. Rasa capek yang kita rasakan, rasa sedih yang kita pikirkan gitu, itu adalah perasaan ketika kita menganggap bahwa kita ini sendiri gitu. Padahal kita tidak benar-benar sendiri gitu. Bahkan ya seorang raja pun butuh seorang teman gitu. Seorang raja butuh seorang teman untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Mana ada gitu raja yang turun sendiri gitu ke tengah lingkungan masyarakat untuk mengetahui keadaan masyarakatnya gitu seperti apa. Raja butuh menteri, raja butuh teman-teman gitu, butuh pendamping yang bisa membantu dia buat mengetahui bagaimana keadaan rakyatnya. Itulah bukti bahwa
kita tuh beneran butuh orang lain. Bahkan raja sekalipun butuh hal seperti itu. Kita yang merasakan kesedihan, kita yang merasakan kegagalan, itu hanyalah sesuatu yang mungkin kita itu hanya hanyut dalam pemikiran kita sendiri dan menempatkan pihak luar sebagai hal yang salah, hal yang tidak baik buat kita. Tapi kita lupa bahwa tidak ada yang datang sia-sia dari kehidupan kita. Semua datang untuk memberikan kita pembelajaran. Betul? Betul. Ya, meski kadang kita tertekan sana dan sini, tapi kita didewasakan oleh hal-hal tersebut loh. Bayangkan jika dalam hidup kita tidak menerima masalah, apa yang kita dapat? Mungkin ya kita belum bisa berjalan, belum bisa berbicara, dan kita gak bakalan merasakan kebahagiaan dari keberhasilan yang telah kita idam-idamkan setelah jatuh berulang kali. Kita mungkin tidak akan pernah meneteskan air mata kebahagiaan dan mengatakan, akhirnya aku bisa lakukan ini, akhirnya aku berhasil, dan akhirnya aku mampu melewati ini. Itu kebahagiaan yang kita rasakan setelah kita merasakan banyak kegagalan dan kesedihan. Kalau misalnya kita tidak diberikan masalah, kita tidak mungkin gitu merasakan euforia dari keberhasilan tersebut. Jadi ya, berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena setelah banyak hal yang menghancurkan kita telah berhasil ke titik terbaik ini loh. Dan jangan lupakan masalah. Masalah juga harus kita kasih terima kasih loh. Karena masalah yang telah mendidik kita gitu, mendidik aku itu adalah masalah. Masalah juga mendidikku loh. Mereka mengajarkanku bagaimana cara untuk bangkit secara terus-menerus. Karena tanpa masalah, aku gak bakalan sekuat dan setegar ini. Gitu. Hal-hal yang balik lagi, hal-hal yang membuat kita sedih, marah, gagal, serba salah, itu mungkin karena kita merasa sendiri gitu. Kita merasa tidak punya siapa-siapa. Bahkan kita lupa gitu bahwa kita ini punya Tuhan yang selalu ada gitu. Tinggal kitanya datang kepadanya atau tidak. Itu Tuhan selalu ada, tinggal kitanya. Kalau misalnya kita melibatkan segala urusan, melibatkan Allah dalam segala urusan, ya kita gak bakalan merasakan kesedihan dan kegagalan tersebut. Hal-hal tersebut emang bakalan ada, dan itu tugas kita untuk menjadikannya sebuah ujian, dan kita wajib untuk melewatinya gitu. Dan ingat tadi, masalah yang melanda kita itu juga adalah teman kita. Jangan pernah merasa sendiri. Itu. Oke?